Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi laporan praktikum dengan metode sampling population yang terdiri dari teknik point sampling, line transect, dan quadrat sampling. Dengan anggota kelompok, saya sendiri, Alifia Lufiani, dan rekan-rekan saya. Yang pertama, Heni Sylvia, Nur Aini, Tri Agustin, Sabita Lutfiah, Sylvia Alia, dan Zulfarinda. Langsung saja. Yang pertama adalah populasi. Pengertian populasi sendiri adalah suatu keutuhan individu, kelompok, atau objek yang dimana merupakan proses penalaran yang membentuk kesimpulan dari hasil penelitian. Untuk dapat mengetahui populasi di suatu wilayah, dibutuhkan data jenis tumbuhan dan hewan, serta keterangan frekuensi dan kerimbunannya. Selain itu, juga dibutuhkan sampel untuk dapat mengambil data. Lanjut. Kemudian di sini ada beberapa istilah penelitian, yaitu sampel, frekuensi, dan vegetasi atau komunitas tumbuhan. Yang pertama, sampel. Sampel merupakan sebagian dari populasi yang karakteristiknya akan diteliti. Yang kedua adalah frekuensi. Frekuensi adalah nilai besaran yang membuktikan derajat penyebaran jenis dalam komunitas. Angka pada frekuensi ini dapat diperoleh dari perbandingan jumlah dari setiap peta pada keseluruhan peta yang dibuat. Kemudian yang ketiga ada vegetasi atau komunitas tumbuhan. Merupakan salah satu komponen biotik yang menempati habitat tertentu, misalnya hutan, semak belukar, atau padang ilalang. Next. Untuk dapat memperoleh data dari sampel yang telah ditentukan, bisa menggunakan metode sampling population yang terdiri dari point sampling, line transect, dan quadrat sampling. Kemudian ada beberapa tujuan dari teknik-teknik dalam sampling population. Yang pertama adalah point sampling. Tujuan point sampling ini sendiri antara lain adalah untuk mengidentifikasi kelimpahan spesies di suatu wilayah. Kemudian untuk mengambil sampel dengan menggunakan titik untuk mengidentifikasi populasi yang ada. Kemudian yang kedua adalah line transect. Tujuan line transect ini antara lain yang pertama adalah untuk mengidentifikasi kelimpahan spesies di suatu wilayah. Kemudian yang kedua untuk mengambil sampel dengan line transect untuk mengidentifikasi populasi yang ada. Kemudian yang terakhir adalah teknik quadrat sampling yang mempunyai tujuan antara lain yang pertama untuk mengetahui organisme dalam peta. Yang kedua, untuk menentukan kerapatan suatu organisme pada suatu spesies. Kemudian yang terakhir, untuk mengetahui teknik pengambilan sampel kuadrat. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya terdapat hipotesis. Hipotesis sendiri itu merupakan dugaan atau jawaban sementara dari masalah dalam penelitian. Dugaan atau jawaban sementara ini akan diuji kebenarannya melalui data hasil penelitian secara empiris. Hipotesis disusun didasarkan pada landasan teori yang mendukung dan hasil penelitian yang relevan. Ada beberapa macam dari hipotesis, antara lain yang pertama adalah hipotesis tanpa arah atau dua arah. Hipotesis tanpa arah merupakan rumusan hipotesis yang berisi pernyataan terkait adanya hubungan atau hanya perbedaan tanpa menjelaskan arah hubungan dalam variabel-variabel yang diteliti. Yang kedua adalah hipotesis searah. Hipotesis searah adalah rumusan hipotesis yang berisi pernyataan yang menunjukkan hubungan atau perbedaan dari variabel yang diteliti. Next.
Dalam praktikum, teknik sampling population yang terdiri dari point sampling, line transit, dan quadrat sampling, terdapat beberapa hipotesis yang digunakan sebagai dugaan atau jawaban sementara dari praktikum. Next. Yang pertama dari teknik point sampling. Dugaan yang terdapat di teknik point sampling ini adalah menggunakan hipotesis searah, yaitu semakin luas area plot yang dibuat dan diteliti, maka semakin banyak jenis organisme yang ditemukan. Kemudian pada teknik line transit, hipotesis yang digunakan merupakan hipotesis searah, yaitu semakin panjang garis sampling yang digunakan, maka semakin banyak jenis organisme yang ditemukan. Dan yang ketiga adalah quadrat sampling. Dalam teknik quadrat sampling ini menggunakan hipotesis tanpa arah atau dua arah, yaitu yang pertama, hipotesis sementara berisi tidak semua kotak terdapat semut. Dan yang kedua adalah semua kotak yang ada di dalam petak terdapat semut. Next. Beberapa manfaat dari teknik sampling population. Yang pertama, lebih cepat. Waktu yang digunakan lebih singkat dikarenakan jumlah populasi yang diamati lebih sedikit. Yang kedua, lebih murah. Biaya penelitian yang digunakan akan lebih murah karena hanya mengambil dari sebagian populasi. Yang ketiga, informasi lebih banyak. Informasi yang didapatkan dari sampel lebih banyak dan lebih detail. Dan yang keempat, lebih teliti atau lebih akurat. Dengan pengambilan sampel teknik sampel population ini diperoleh informasi yang lebih akurat dibanding meneliti dari seluruh populasi yang ada. Next. Selanjutnya itu ada metode penelitian. Di dalam metode penelitian ini, itu terdapat alat dan bahan serta waktu dan tempat penelitian. Dalam melaksanakan sampling population ini, kita membutuhkan alat dan bahan sebagai berikut. Yang pertama, itu adalah tulis, rafia, gunting, meteran, paku atau patok, kamera atau HP, data pengamatan, aplikasi Picture Insect atau Google Lens, aplikasi Picture Disk tumbuhan atau Google Lens, dan terakhir adalah lahan praktikum. Dan waktu dan tempat pelaksanaan pengamatan sampling population ini dilaksanakan di Bukit Kendeng pada hari Sabtu 19 November 2022. Next. Yang pertama itu ada point sampling. Point sampling merupakan metode yang dilakukan dengan tidak membuat plot dan diambil acak, tapi lebih disarankan untuk tetap membuat plot agar lebih mudah dalam pengambilan sampel dengan membatasi area penelitian. Cara pengambilan metode ini dilakukan dengan menggunakan cuplikan titik. Nah, variabel dalam menggunakan point sampling ini itu kita dapat menggunakan metode kerapatan, dominansi, serta frekuensi. Untuk mengetahui nama tumbuhan dan hewan yang diteliti, kita dapat menggunakan aplikasi Google Lens. Aplikasi Picture Disk itu untuk tumbuhan dan aplikasi Picture Insect itu untuk hewan. Keunggulan yang dapat ditemukan pada metode point sampling ini adalah metode ini dapat lebih mengefisiensi biaya, waktu, serta tenaga. Next. Berikutnya ini ada langkah kerja jika kita melaksanakan point sampling ini. Yang pertama, itu ada mempersiapkan alat bahan yang telah ditentukan, menentukan area praktikum dengan membuat kotak ukuran 1 meter dikali 1 meter, mengidentifikasi dan mengamati kelimpahan spesies tumbuhan, hewan, dan jumlah yang berada di dalam kotak yang telah dibuat, melakukan analisis vegetasi berdasarkan variabel kerimbunan dan frekuensi yang telah diamati, mendokumentasikan hasil pengamatan, dan yang terakhir adalah mencatat hasil pengamatan. Lalu selanjutnya di sini ada line transect yang merupakan teknik yang digunakan untuk menganalisis suatu vegetasi dengan cara membuat garis sampling yang ditarik menyilang pada sebuah bentukan atau beberapa bentukan. Line transect ini
gunakan untuk mengetahui variabel dan kerimbunan dengan cara melihat populasi yang dilewati oleh garis. Lalu untuk mengetahui nama tumbuhan dan hewan, menggunakan aplikasi pendeteksi hewan Google Lens. Line transect ini biasanya digunakan oleh ahli ekologi untuk mengetahui komunitas yang terdapat di padang rumput. Selanjutnya ada langkah kerja dari line transect sendiri, yaitu mempersiapkan alat dan bahan yang telah ditentukan, mengukur area praktikum sepanjang 1 meter, menancapkan 3 pasang patok yang sudah dipasang tali rafia sepanjang 1 meter, mengamati dan mengidentifikasi tumbuhan dan hewan, serta jumlahnya yang berada di sekitar garis yang dibuat, lalu melakukan analisis vegetasi berdasarkan variabel kerimbunan, frekuensi, dan mendokumentasikan hasil pengamatan. Yang ketiga ada quadrat sampling, yaitu teknik survei populasi dengan cara membuat petak yang berisi beberapa kotak. Teknik ini digunakan untuk mengetahui jumlah dan frekuensi organisme yang berada dalam satu petak. Untuk mengetahui jumlah dan frekuensi organisme, dapat mencari keberadaan di atas tanah atau di bawah tumbuhan atau akar. Lalu sistem analisis dengan metode quadrat sampling, yaitu kerimbunan ditentukan berdasarkan penutupan daerah cuplikan oleh populasi tumbuhan, frekuensi ditentukan berdasarkan kerapatan dari jenis tumbuhan atau hewan yang terdeteksi dalam area sampel dan dibandingkan dengan seluruh total area sampel yang dibuat. Langkah kerja quadrat sampling yaitu yang pertama mempersiapkan alat dan bahan yang telah ditentukan, menentukan area praktikum dengan membuat petak ukuran 1 meter x 1 meter, membuat bagian dalam petak dengan model 5 x 5 dengan masing-masing kotak berukuran 20 cm x 20 cm, mengamati dan menghitung semut yang terdapat dalam petak, mendokumentasikan dan mencatat hasil pengamatan. Selanjutnya, kami akan membahas tentang tumbuhan dan hewan yang kami dapatkan ketika melakukan point sampling. Yang pertama, terdapat polutan atau Urena olobata yang berjumlah 10 dengan frekuensi 0,144% dengan kerimbunan sedang. Yang kedua, terdapat daun duduk atau Desmodium triquantrum yang berjumlah 5 dengan frekuensi 0,072% yang didapatkan kerimbunan renggang. Kemudian yang ketiga terdapat rumput Jepang atau Microstegium primineuum yang berjumlah 40 dengan frekuensi 0,579% yang berkerimbunan rapat. Next. Kemudian yang keempat terdapat polong-polongan atau Centrosema pubescens yang berjumlah 1 dengan frekuensi 0,16% dengan kerimbunan renggang. Yang kelima terdapat kacang ruji atau Peuraria phaseolioides yang berjumlah 5 dengan frekuensi 0,072% dengan frekuensi renggang. Dan yang keenam terdapat meniran atau Phyllanthus urinaria yang berjumlah 3 dengan frekuensi 0,043% dengan kerimbunan renggang. Yang ketujuh terdapat tumbuhan Garut atau Maranta yang berjumlah 1 dengan frekuensi 0,014 dengan kerimbunan renggang. Dan yang ke-8 terdapat kacang palsu atau Spermacoque remota yang berjumlah 1 dengan frekuensi 0,14 yang berkerimbunan renggang. Dan yang ke-9 terdapat waru laut atau Hibiscus calypillus yang berjumlah 3 dengan frekuensi 0,043% dengan kerimbunan renggang. Yang selanjutnya terdapat terdapat hewan. Yang pertama terdapat belalang padi atau Caelifera dengan jumlah 1 dan frekuensi 0,14. Yang kedua kutu daun atau Apidoidea dengan jumlah 1 dan frekuensi 0,14.
Dan yang ketiga, jangkrik rumput atau Xenogrillus marmoratus dengan jumlah 1 dan frekuensi 0,14%. Baik, selanjutnya di teknik point sampling ini terdapat hewan lalat hijau atau Lucilia dengan jumlah 1 dan frekuensi 0,14%, serta yang terakhir terdapat ulat kuping jagung atau corn earworm dengan jumlah 1 dan frekuensinya 0,14%. Selanjutnya, pada lain transek terdapat beberapa jenis tumbuhan. Yang pertama, terdapat rumput minjangan atau Chromoleana odorata yang berjumlah 20 dengan frekuensi 0,714% dengan kerimbunan rapat. Selanjutnya, terdapat pecut kuda atau Stachytarpeta cyanesis yang berjumlah 1 dengan frekuensi 0,035% dan kerimbunannya rapat. Selanjutnya terdapat senggigi atau Melasioma candidum yang berjumlah 1 dengan frekuensi 0,035% dan kerimbunannya renggang. Next. Selanjutnya terdapat putri malu atau Mimosa pudica yang berjumlah 3 dengan frekuensi 0,107% dan kerimbunannya renggang. Serta terdapat senggugu atau Protecha serrata yang berjumlah 1 dengan frekuensi 0,35% dan kerimbunannya renggang. Next. Selanjutnya terdapat kacang ruji atau Peurera pascosoloides dengan jumlah 1 dan frekuensi 0,35% serta kerimbunannya renggang. Selanjutnya terdapat daun duduk atau Desmodium triquetrum yang berjumlah 1 dengan frekuensi 0,035% dengan frekuensi dan kerimbunannya renggang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian terdapat semut hitam atau black and mimicking jumper dengan jumlah 1 dan frekuensinya 0,33%. Selanjutnya ada orange strap shooter atau Phodogma adita dengan jumlah 1 dan frekuensi 0,33%. Selanjutnya ada jangkrik rumah atau Aceta domesticus dengan jumlah 1 dengan frekuensi 0,33%. Kemudian di sini terdapat kuadrat sampling yang bisa kita ambil datanya dengan luas petak 1 meter x 1 meter dengan jumlah kotak 25, luas satu kotaknya 20 cm dikali 20 cm dan diambil kecepatan rata-rata dengan rumus total individu dibagi jumlah kotak dikali luas satu kotak dikali 100%. Kemudian kesimpulan yang dapat kami ambil, teknik sampling population ini terdiri dari point sampling, line transect, dan juga quadrat sampling. Teknik point sampling sendiri adalah teknik pengambilan sampel dengan menggunakan cuplikan tik-tik. Dapat mengetahui jenis, jumlah, frekuensi, dan juga kerimbunan pada suatu vegetasi. Teknik line transect adalah teknik pengambilan sampel dengan menarik garis sampling secara menyilang sehingga membentuk beberapa bentukan. Dengan teknik ini dapat mengetahui jenis, jumlah, frekuensi, dan juga kerimbunan pada vegetasi. Dan terakhir, terdapat teknik quadrat sampling yang merupakan teknik pengambilan sampel dengan cara membuat petak yang di dalamnya ada beberapa kotak. Dengan teknik ini kita dapat mengetahui jumlah dan kerapatan rata-rata organisme di setiap kotak yang terdapat pada suatu kotak.
Kemudian saran yang kami berikan untuk praktikum kali ini itu sebaiknya alat dan juga bahan praktikum tersedia dengan lengkap dan lahan yang digunakan untuk melakukan praktikum disesuaikan dengan kemampuan fisik yang kita miliki. Pahami dan juga kuasai materi dengan baik sebelum praktikum dilaksanakan. Kemudian untuk menyusun laporan praktikum ini, kami mengambil beberapa jurnal untuk menjadi referensi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.